Ya, ini Bu Gustina. Iya, Pak. Mm-mm. Namanya Gustina aja. Gustina. Enggak, Gustina, bukan Gustina aja, Pak. Maksudnya enggak pakai aja, Gustina. Iya, Ya, iya. Gak ada tambahan maksudnya. ya, enggak, Pak. Biar mudah, Gustina. biar mudah ngingatnya, Pak. Iya. Iya. Panggilannya Gus apa Tina? Eh, bebas sih, Pak. Asal jangan Agus, Pak. Saya Gustina, Bu manggil Gustina dia. dari mana? Saya aslinya Kerinci, Pak. Tapi Hmm. mengajar sekarang di Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak. Oh, di Sabah. Ya, di Sabak. Iya. Di kotanya apa di Sabah yang lama itu yang nyebrang? Di kota, Pak. Di dekat Kotanya. perkantoran. Oh, dekat kantor. Apa Ya. Min tadi ya? Enggak, saya MA, Pak. Oh, ngajar MA. Iya, MA. Swasta tapi. Mm-mm. Udah berapa lama? Kalau honornya sudah hampir 18 tahun. Tapi kalau di Tanjab Timur ini mulai 2010, Pak. Karena Hmm. pindah dari Kerinci ke Tanjab Timur. Jadi sebelumnya ngajarnya Di di Kerinci. Kerinci. Iya. Sudah PNS? Belum, Pak. Apa belum? Masih honor. Iya, belum. Iya, iya, iya. Pindah ke Tanjab Timur ngikut suami. Iya, ngikut suami, Pak. Iya, Ngikut suami. oke. eh saya bagian nguji tentang PTK, baca tulis Al-Quran, kemudian tentang materi ma- profesional, tentang modul yang Ibu buat juga. eh Bu Usna kemarin buat proposal, ini aja dulu kita. Ya, Pak. Ada Al-Quran kan, Bu Ustina? Oh, ada, Pak. Ada. Ya, ada alat tulis juga. Iya, ada. Iya. Hmm, tolong baca dulu, baca Al-Quran dulu, buka buka halaman 30. Ya, Pak. Mm-mm. Ayat berapa di situ? Yang bagian atas? 60 ayat 234. Iya, tolong dibaca. Oh, satu ayat, Pak, ya? Ya, kalau terlalu pendek nanti 2 ayat. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra fa iza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Wala Barakallah. Oh, sudah, Pak, ya? Ya, Oh, ya, sadaqallahul azim. ya. Sekarang nulis Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya. Selanjutnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Betul nggak ya? Udah? Tunjukkan, Bu. Nih. Nampak nggak, Pak? Ya, bentar. Enggak. Nah, kok hilang? Hilang-hilang timbul. Nih. Hilang lagi. Kok bisa ya? Gimana ya, Pak? Itu tadi. Nah, kok bisa hilang lagi? Kok bisa ya? Bentar. Hmm, Aduh. agak jauhin coba, Bu. Mungkin Oh, jauh terlalu ya? dekat, mungkin. Atau Eh, kok bisa hilang ya? Nih, Pak. cukup ya ya. Salah ya. Eh, Salah, Pak ya. Salah, Bu. Anzalnanya itu salah. Nggak pakai alif. Oh, Anzala. Anzala yunzilu. Anza. Anzala yunzilu. Kalau gitu itu pakai alnahu jadinya. Anza alnahu gitu tuh. Anzala itu satu kata ditambah nun. Anzalnahu fi lailatul. Itu aja yang salah, nggak pakai alif seharusnya. Oh, itu. Oke, ya udah. eh Bentar, Bu ya. Ya, Pak. Ibu kemarin buat proposal ya, PTK Iya, ya. Pak. Oke. Apa judulnya, Bu? Eh, Proposal PTK. Iya, Pak. Bentar, Pak. Ini, Pak. Peningkatan hasil belajar akidah akhlak, materi akhlak pergaulan remaja dengan metode problem solving. Hmm, oke. Ya. Ibu eh paham nggak kenapa seorang guru melakukan penelitian PTK itu? Berangkat dari mana dia? Atau dasar seorang guru melakukan penelitian itu apa? Penelitian PTK khususnya. Ya, eh,
seorang guru melakukan penelitian tindakan kelas itu karena ditemukan ada problem-problem dalam proses pembelajaran ataupun hasil pembelajaran itu sendiri, Pak. Dalam kegiatan pembelajaran gitu. Oke, problem itu dirasakan oleh siapa? Guru yang Oleh guru. bersangkutan dalam mengajar ya. Oke. Ya. Jadi tujuan PTK tadi untuk Tujuannya untuk mencari solusi dari masalah yang ditemukan oleh guru tersebut. menyelesaikan masalah itu ya. Ya, untuk mencari solusi gitu, menyelesaikan masalah atau mencari solusi dari masalah yang ditemukan. Oke. Ya, Pak. Kalau dengan judul tadi, apa masalah yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran? Ya, saya mengangkat judul ini peningkatan hasil belajar ini Pak dengan metode problem solving. Ini adanya problem yang terjadi dalam pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran yang saya ajar yaitu akidah akhlak ya. Eh, di sini saya menemukan rendahnya hasil belajar peserta didik atau siswa setelah melalui proses pembelajaran itu. Nah, di sini saya menyadari bahwa memang selama pembelajaran yang telah saya lalui itu memang kurangnya optimal dari kurangnya maksimal dari penggunaan metode pembelajaran yang mungkin yang relevan dengan materi pembelajaran yang saya ajarkan seperti itu, Pak. Oke, Eh, rendahnya hasil belajar ya, Iya, temuannya ya. iya, Pak. Hasil belajar yang Ibu maksud itu apa? Seperti nilai, seperti itu, Pak. Ya, yang jelas nilai akhir gitu ya, nilai siswa, kemudian pemahaman siswa juga terhadap materi yang saya ajarkan seperti itu. Dari Karena mana Ibu? Dari ya, mana Ibu tahu? Itu materinya semuanya atau gimana? yang untuk penelitian ini khusus di materi yang akhlak pergaulan remaja. Jadi untuk materi itu rata-rata rendah nilai siswanya gitu? Eh, Bukan khusus materi ini sih, pada umumnya seperti itu, Pak. Pada umumnya. Oh, Ya, tapi tidak tak bisa, jangan tidak dicampur aduk, Bu. Jangan dicampur apa aduk. Jadi Ibu ketemu tuh masalahnya spesifik, gitu. baik. Masalahnya spesifik. Rendahnya tuh di mana, gitu ya. eh Misalnya begini, Ya, Pak. Ibu melakukan ujian ulangan harian atau semester ya. Dalam apa namanya? Ibu kan buat soal-soal ya, Ya, soal-soal semester. Misalnya ada 50 soal misalnya. ya, Nah, dari 50 soal itu misalnya ada 10 item pertanyaan yang berkaitan dengan materi tertentu, siswanya kok nilainya rendah, ya, misalnya gitu. Jadi materi-materi tertentu itu rata-rata nilainya rendah, gitu. Ya. ya. Nah, jadi spesifik dia, Bu. Oh, spesifik ke materi gitu, Pak. Spesifik. Ya, enggak hanya materi. Kebetulan kan Ibu bicara hasil belajar nih. Ya, ke siswa Ya, ya. hasil belajar kan sifatnya umum. Ya, Yang namanya hasil belajar itu kan perubahan tingkah laku, perubahan perilaku, perubahan behavior. Nah, dalam ilmu pendidikan kan ada tiga ranah perubahan perilaku yang akan kita capai dalam proses pembelajaran. Perubahan perilaku kognisi, afeksi, psikomotor, gitu kan. Jadi kalau Ibu bicara hasil belajar itu kan tiga ranahnya, ada ranah kognisi, ada ranah afeksi, ada ranah psikomotor. Kalau kita bicara hasil belajar, itu kan sangat umum jadinya, gitu. ya, Sementara problemnya kan problem yang spesifik. Tadi Ibu sebutkan di dalam judul materinya. Berarti khusus di materi itu, Ibu melihat adanya keanehan. Kenapa kok waktu ujian semester materi ini rata-rata nilai anak-anaknya kok rendah misalnya atau nggak bisa jawab.
Dari materi itu misalnya ada lahir 5 pertanyaan misalnya. Mm. Kok cuman satu rata-rata yang bisa dijawab misalnya begitu. Berarti ada problem pemahaman atau pengetahuan pemahaman siswa pada materi itu. Ada apa ini? Gitu. Paham maksud saya? Ya, paham, Pak. Jadi dispesifikkan dia, jangan bicara umum. Problem yang ibu temukan di lapangan itu apa gitu spesifik. Atau misalnya begini, Ya, Pak. setiap ngajar materi apa misalnya, ibu melihat kok siswanya nggak minat ini ya Mm. kelihatannya. Pada materi ini kok nggak ada minat. Ibu ngajar di kelas kelas berapa ibu ngajar? Dari kelas 10 sampai kelas 12 sih, Pak. Oh gitu. Ya, Misal saja, ibu ngajar di kelas 10A, kelas 10B misalnya gitu ya. Nah, ya. kebetulan pas ngajar materi tertentu, apa misalnya materinya di kelas 10A itu? Di kelas 10 misalnya, apa Bu? Contoh aja bisa saja. Misalnya tentang bertaubat atau sifat tercela, banyak sih, Pak. Salah satunya Oke, bertaubat misalnya. misalnya gitu. Ya, Nah, ketika ngajar materi itu, ibu melihat adanya keganjilan. Kenapa kok murid-murid ibu, siswa ibu kok nggak begitu antusias belajar gitu ya? Sepertinya kurang minat belajar. Di kelas 1A seperti itu, di kelas 1B materi yang sama seperti itu. Misal aja nih, itu kan masalah. Kan timbul pertanyaan, kenapa ini ya gitu? Kenapa ini? Berarti ada masalah di situ, nampak kurang minat, gitu kan? Nampak kurang minat, nampak kurang antusias belajar. Nah, ibu ingin menyelesaikan masalah itu. Nah, ibu susunlah proposal penelitian untuk PTK. Gitu. Ibu menyelesaikannya dengan tindakan kan, ibu rancang tindakannya. ya. Gitu. Itu PTK itu berangkat dari hal-hal yang seperti itu. Memang ibu bilang tadi betul bahwa PTK dilakukan berdasarkan adanya problem yang dirasakan ditemukan oleh guru. Tapi problemnya spesifik, nggak umum kayak tadi gitu. Ibu ya. Ya, Pak. Nah, apalagi kita bicara hasil belajar. Hasil belajar itu harus ibu tentukan gitu. Ya, apa aspek apa gitu ya. Ya, Pak. Oke. Kemudian ibu milih apa tadi metode apa itu? Metode problem solving, Pak. Hmm. Untuk materi apa tadi? Akhlak pergaulan remaja. Nah, kan kebetulan materinya itu tadi. Ya, Berarti pada saat proses pembelajaran, hasil belajar untuk materi ini rata-rata siswanya kok lemah, rendah. Misalnya kalau kita bicara nilainya gitu ya. Karena kan hasil belajar dalam aspek kognisi itu nanti kan ditandai dengan angka, dengan nilai kan. ya. Gitu. Kok nilainya rendah? Jadi aspeknya yang Ibu anu itu selesaikan pada aspek itu saja. Nah, kenapa memilih itu apa namanya metode it problem solving itu kenapa? Saya merasa apa namanya dengan metode problem solving ini dapat apa namanya mungkin salah satu metode yang dapat mendukung saya dalam menemukan solusi dalam menyelesaikan Oke. problem yang saya temukan seperti itu. Nah, Ya, jawabannya jangan saya merasa, jangan mungkin. Jadi gitu. Ibu jawabnya itu dari teori dulu, gitu. Hasil belajar itu ditentukan oleh apa? Apa yang mempengaruhi aspek apa faktor apa saja yang mempengaruhi hasil belajar? Salah satu diantaranya adalah faktor metode dan strategi pembelajaran. Itu ikut mempengaruhi hasil belajar, gitu kan? Nah, itu satu berangkat dari teori. Kemudian ibu memilih problem solving. Problem solving itu apa? Apa yang ingin dicapai dari model atau pendekatan pembelajaran problem solving itu? Begitu anunya, Bu, jawabnya berdasarkan teori. Ya, Karena problem solving itu begini, 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 misalnya, dan tujuan dari metode apa pendekatan problem solving itu sebenarnya itu pendekatan itu, Bu.
Oh, Itu ya, problem solving itu. Nah, kan setiap metode itu ada yang ingin dicapai, Bu. Kalau Ibu melakukan sesuatu dengan cara tertentu, cara yang Ibu tempuh itu kira-kira punya tujuan nggak? Menurut Ibu? punya, Pak. Mm-mm, punya. Ya. Jadi apa namanya, Ibu? Tujuan pembelajaran itu bukan hanya lahir dari materi, Hmm. tapi tujuan pembelajaran juga bisa kok kita rumuskan dari metode yang kita gunakan, dari strategi yang kita gunakan. Sama dengan Ibu buat masakan. Ya. Ya, kan masakan itu bukan hanya ditentukan oleh bahannya, ya, bukan hanya ditentukan oleh bahan yang Ibu gunakan untuk masak, tapi juga ditentukan hasilnya oleh cara Ibu memasak. Ya. Betul nggak? Ya, Pak, betul. Jadi cara itu punya tujuan. Bahkan kalau kita perhatikan misalnya dalam memasak itu, ukuran apinya pun kan suhunya juga Sama kan mengerti. ditentukan. Ya. Kalau hasilnya mau baik. Jadi chef-chef itu tuh bukan hanya resepnya, tetapi caranya, termasuk suhu panasnya, gitu. Jadi cara yang ditempuh itu punya tujuan, Bu. Nah, problem solving adalah katakanlah sebuah cara dalam proses pembelajaran. Nah, cara itu punya tujuan. Kenapa pakai cara ini? Jadi berangkat dari teori. Apa sih, Bu? Jadi problem solving itu bukan hanya kita bicara tentang langkah-langkahnya. Yang harus Ibu pahami adalah tujuannya, Ya. gitu. Nah, berangkat dari teori itu, baru Ibu berargumen gitu bahwa saya memilih metode ini karena teori ini problem secara teoritis problem solving itu begini-begini, tujuannya begini. Nah, karena tujuannya begini-begini, baru Ibu bilang diduga ini nanti bisa mengatasi masalah yang saya temukan di lapangan, gitu. Itu cara anunya. Jadi itu dikemukakan dalam latar belakang masalah, Hmm. ya. Jadi Ibu Ya. bicara di latar belakang masalah bicara apa di situ? Eh, latar belakang dari apa namanya, eh, proposal PTK ini yang saya angkat. Maksudnya latar Iya, belakang dari masalah yang latar saya angkat. belakang. Iya, latar belakangnya Ibu cerita apa? Di latar belakang masalah yang ada dalam proposal Ibu buat itu. Ya, saya cerita kenapa saya mengangkat judul ini, gitu, Pak. Ya, Bukan, karena bukan gitu. adanya. Problemnya yang Ibu temukan di lapangan itu yang dikemukakan. Problem yang spesifik itu tadi. Ya, Hmm, problem. iya, karena kan PTK untuk mengatasi problem, berangkat dari problem. Ya, betul. Maka di latar belakang masalah, Ibu mengemukakan, menguraikan masalah yang Ibu temukan di lapangan itu Ya, ya. untuk diselesaikan. Dan Ibu juga mengemukakan teori, termasuk teori tentang problem solving. Jadi nanti orang membaca latar belakang masalah itu, orang langsung paham. Oh, ini alasan Ibu memilih metode ini untuk mengatasi masalah itu, gitu alasannya. Oke, selanjutnya Ibu buat modul ya. Oh iya, Ada Pak. modul ajar ya. Iya, Pak, ada modul. Oke, modul itu hmm, fungsinya dalam proses pembelajaran sebagai apa, Bu? Sebagai apa namanya, eh, acuan saya dalam melaksanakan pembelajaran. Oh gitu. Iya. Rencana, apa, rencana pembelajaran. Kalau rencana pembelajaran kan RPP.
Ya sekarang kan namanya modul ajar, Pak. Nah, modul ajar itu Ya, Pak. fungsinya sebagai salah satu sumber belajar. Itu sebagai salah satu sumber belajar. Kan sumber belajar banyak. Ya, Ya, ada buku teks. Betul. iya, Pak, betul. Ada video di YouTube bisa diambil. Ada dari internet. Internet sebagai sumber belajar. Kita maksudnya sumber belajar itu ada materi-materi yang bisa kita ambil dari situ. Materinya bisa diambil dari buku teks, bisa diambil dari YouTube, bisa diambil dari internet, bisa diambil dari modul, bisa dari majalah. Jadi fungsinya sumber belajar, Bu. Iya, gitu. Ya, sebagai sumber itu. Jadi materinya ada di situ. Tuh. Apa beda modul sama buku teks? Kalau pemahaman saya, kalau modul ini lengkap mungkin dengan apa namanya, dengan langkah-langkahnya, Pak. Ada di sini kan seperti yang saya buat nih, ada kompetisi awal, ada serana, ada target, ada model, kemudian ada langkah-langkah pembelajarannya, proses pembelajarannya seperti itu. Termasuk juga Hmm, ada materi di dalamnya. Kemudian lengkap juga dengan mungkin rubrik penilaian, evaluasi dan lain sebagainya. oke. Itu Ada penting. tujuannya nggak? Tujuan ya, termasuk tujuan juga, Pak. Tujuan mungkin apa namanya, kriteria di sini sesuai yang saya buat. Iya. Tujuan pembelajaran juga ya. Ada CP, ada TP, ada kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, ada. Kalau CP kebetulan saya ini membuat modul ajar model yang kan kemarin ada dua model, Pak, yang disuruh buat. Ada model satu, ada model dua. Hmm, Kebetulan di model dua yang saya buat ini tidak ada CP di sini, cuman adanya tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. hmm, oke, nggak apa-apa. Yang penting ada kriteria ketuntasan. Apa ya kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran itu apa sih, Bu? Eh, Misalnya, apa namanya, kalau tujuan pembelajaran, misalnya peserta didik memahami atau dapat mengomunikasikan. Jadi kriterianya itu apa saja, sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Seperti itu. Kalau kita samakan dengan yang sebelumnya, istilah sebelumnya apa itu? Indikator, ya Pak, indikator ya. Nah, iya. Ya, Jadi hakikatnya itu tujuan semua, Bu. ya. Hakikatnya dia tujuan. Cuman tujuan itu bertingkat-tingkat, ya. CP itu tujuan juga. Capaian. Iya. Kemudian TP tujuan juga. Iya. Apalagi kriteria ketuntasan juga tujuan juga. Akhirnya sama itu. Cuman dia berubah istilah saja. Kalau dulu dulu sekali ibu belum lahir Hmm. itu ada istilah tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, kemudian berubah jadi tujuan pembelajaran umum, tujuan pembelajaran khusus, kemudian muncul lagi perubahan, ada kompetensi, kompetensi dasar, indikator, berubah lagi, ada KI, KD, indikator. Sekarang berubah lagi istilahnya CP, TP, sama sebenarnya. Jadi Ibu jangan dibingungkan dengan Hmm. perubahan istilah, Bu ya. Ini kadang-kadang kita guru jadi stres gara-gara perubahan istilah, padahal dia hakikatnya sama saja. Hmm. Yang perlu Cuman Ibu ini, pahami konsep konsep dasarnya bahwa kita ngajar punya tujuan. Nah, gitu. Tinggal secara teknis tujuan-tujuan itu diatur, ada yang tujuan umum, ada yang agak umum masih, ada yang spesifik gitu. Hakikatnya sama. begini, Pak. Saya boleh Kurikulum menanggapi tidak, Pak? ya. Ya, segini Pak, saya sebenarnya kalau masalah modul ajar ini baru ketemu ini Pak.
Soalnya di madrasah kami belum menerapkan kurikulum merdeka. Jadi saya memang belum tahu menahu apa itu kurikulum merdeka, yang namanya modul ajar itu belum kenal Pak. Di PPG inilah saya ketemu seperti itu. Jadi ya memang Iya, sebelumnya ya masih K13, masih RPP seperti itu. iya. Nah, jadi Hakikatnya sama lah, Ibu nggak usah dibingungkan, hanya ada perubahan-perubahan ah, sedikit gitu ya. Tapi ah, yang konsep dasarnya saya pakai saya sederhanakan bahasanya bahwa kita ngajar punya tujuan iya. ya. Kemudian secara teknis di sekolah itu ada kurikulum. Ya, di SD ada kurikulum, SMP ada kurikulum. Kurikulum itu punya tujuan. Di dalam kurikulum ada mata Pelajaran. pelajaran. Mata pelajaran yang ada di kurikulum SD itu pada dasarnya adalah untuk mendukung tercapainya tujuan kurikulum. Mata pelajaran punya tujuan, gitu ya Bu ya. Ya. Setiap mata pelajaran punya tujuan. Untuk mencapai tujuan mata pelajaran, disusunlah materi, Mm, ya kan? mm, ya, Mata pelajaran kan ada materinya. ya. Nah, gitu. Materi-materi itu juga punya tujuan, gitu Bu. Kemudian dalam menyampaikan materi ada metode, ada media, juga Mm, punya tujuan. Nah, yang paling penting itu konsep dasarnya. Nah, nanti gitu ya, penataan gitu apa rumusan-rumusan tujuan itu yang kadang-kadang menggunakan istilah-istilah yang berubah-ubah itu. Tapi yang penting Ibu pahami tujuan itu ada yang bersifat umum, sangat umum, ya, ada yang setengah umum gitu ya. Ada yang spesifik gitu. Nah, apa namanya rumusan indikator atau yang sekarang berubah jadi KKTP itu contohnya gimana dalam modul Ibu? Rumusan KKTP. Rumusan, rumusan KKTP itu yang Ya, kalimat. kriteria. Iya, kalimatnya seperti apa contohnya? Yang kriteria kita ya ini Pak, Bapak Bapak ada itu tidak? Ada buka modul saya ya? Ya Enggak, seperti Ibu bacakan saja. oh, enggak ya. Seperti ini Pak, misalnya kalau di TP itu ada peserta didik memahami dan mengomunikasikan cara menghindari perilaku tercela, hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan ria. Nah, kalau di KKTP-nya itu peserta didik dapat menghayati sifat tercela yang seperti saya sebut tadi, kemudian peserta didik dapat mengamalkan, peserta didik dapat menelaah, peserta didik dapat menguraikan, kemudian peserta didik dapat memerinci, eh, dan seterusnya peserta didik dapat menguraikan, kemudian dapat melapalkan dalil-dalilnya, kemudian dapat mengamalkan gitu Pak, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kebetulan di sini saya nggak buat ya, terhapus Pak. Seperti itu Pak Gitu. KKTP-nya. Lebih Yang pertama tadi menghayati. Gimana itu mengukur menghayati itu? ya menghayati maksudnya peserta didik apa namanya? Ada Yang, menghayati. Ya, yang oke. jelas yang pertama paham dulu gitu ya, paham dulu apa itu sifat tercela seperti hubud dunia, Nah, hasad dan ujub. Nah, kata-kata kemudian paham itu ada di KKTP apa ada di TP? memahami ada di TP, Pak. Di KKTP-nya? Di KKTP-nya mengamalkan. Eh, Maksudnya gini Pak, di TP memahami, nanti di KKTP-nya ya setelah memahami peserta didik dapat menghayati seperti itu Pak. Enggak, bukan Mengamalkan gitu. gimana Pak? Kalau memahami itu, kriteria dia memahami itu apa? Atau kalau dulu pakai bahasa dulu indikator, tanda dia memahami itu apa? Oh, Tanda menganalisis. murid itu sudah memahami. Kalau memahami mungkin ini Pak, tapi kebetulan saya nggak buat di sini ya. Menganalisis apa makna gitu Pak, pengertian sifat tercela,
hubud dunia itu apa, hasad itu apa gitu Pak. Jadi Kalau mereka memahami begini, dari pengertiannya dulu gitu dah Pak. begini Bu, Iya Pak. kalau kita kepengen murid kita paham, Iya. gitu ya. Mm. Nah, itu kan paham itu TP-nya ya, tujuan dari pembelajaran supaya murid kita paham. Iya. Paham apa misalnya? Eh, Kemudian kita susun KKTP-nya. Mm. Tanda dari murid kita paham itu apa? Atau kriteria murid kita paham itu apa? Kriterianya murid kita paham adalah ketika dia bisa menjelaskan. Kalau dia sudah bisa menjelaskan, gitu ya, berarti murid kita sudah paham. Paham, Bu? Iya paham Pak. Gitu ya. Ya, jadi Pak Jadi di KTP harus rumusan di dijelaskan ya Pak ya. di Harus kata ditambah kakak dengan menjelaskan gitu Pak ya maksudnya. menjelaskan, menjelaskan itu adalah kriteria di murid kita paham, gitu. Kalau di KKTP-nya mengetahui, di TP-nya mengetahui, misalnya definisi tentang hasad, apalagi tadi Ya, ujub, hubud dunia, ujub, sombong. hubud dunia, Ya, misalnya gitu ya. ya. Mahasiswa kita mengetahui itu, maka kriteria mengetahuinya itu apa, Hmm, gitu Bu. Jadi ketika murid misalnya gini, ya. ketika murid kita sudah bisa menyebutkan pengertian hasad atau menguraikan pengertian hasad, itu adalah kriteria murid kita sudah tahu, gitu. Atau pakai bahasa dulu tanda. Apa sih tandanya murid kita tahu nama presiden pertama? Oh, dia bisa menyebutkan namanya, Hmm. gitu. Jadi kalimat di KKTP itu sama dengan kalimat indikator dulu, dia harus operasional. Ketik misalnya siswa mampu menguraikan definisi apa? Ketika dia mampu menguraikan definisi berarti dia sudah tahu. Itu kriterianya. Kriteria dia mengetahui. Kata-kata mengetahui itu ada di TP, kata-kata menyebutkan atau menguraikan itu ada di PPP. KKTP. Kalau di TP-nya memahami, kriterianya adalah menjelaskan, Hmm. gitu. Maka harus rinci di KKTP itu harus rinci, Bu. Kriteria Ibu kasih Ibu catat aja. Kriteria mengetahui adalah menyebutkan atau menguraikan. Kriteria memahami adalah menjelaskan. Nah, kata-kata mengetahui, kata-kata memahami, gitu Bu ya. Ya. Menghayati itu ada di TP, Hmm. gitu. Apa kriteria dia menghayati? Dia dapat menunjukkan, misalnya gitu. Misalnya, siswa kita mengetahui perbedaan bla bla bla, gitu ya. Ya. Ya, Pak. Misalnya, nah kata-kata mengetahui perbedaan bla 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 itu ada di TP, Bu. Ya, ada di PPP. TP. Apa kriteria mengetahui perbedaan tadi? Ketika siswa kita mampu menyebutkan perbedaan, nah, kata siswa mampu menyebutkan perbedaan bla 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 itu ada di KKTP. Atau menyebutkan macam-macam gitu Pak ya. Misalnya gitu, menyebutkan macam-macam kata-kata menyebutkan itu
itu ada di KKTP. Paham Bu ya? Iya Pak, paham Pak. Nah, sekarang Ibu buat soal evaluasi. Itu berangkat dari mana? Eh, maksudnya bahan evaluasi Pak ya. Soal-soal evaluasi yang Ibu buat itu berangkat dari mana? Berangkat dari KKTP Pak. Nah, iya, betul. Jadi kalau KKTP-nya tadi misalnya siswa mampu menyebutkan atau menguraikan pengertian hasad, Hmm. maka soalnya seperti apa? Eh, s- sebutkan, berarti sebutkan Pak. Sebutkan atau uraikan. Sebutkan ya. Uraikan pengertian gitu. Kalau sebutkan itu biasanya arti gitu loh. Arti apa misalnya? eh, Arti sifat Allah Ar-Rahman misalnya. Sebutkan arti Ar-Rahman. Oh, Nah, oh, itu kalau tidak itu sebut, bukan menguraikan Pak ya. Kalau bukan itu sebutkan. oh, Kalau menguraikan itu definisi yang agak panjang. oh, itu. Menguraikan gitu. Sholat, arti kebahasaannya, sebutkan arti kebahasaan sholat. Sholat artinya doa. Uraikan pengertian sholat. Sholat adalah satu perbuatan yang dimulai dari takbir terus. Nah gitu, itu menguraikan. Gitu Bu ya. Nah Ya. kalau menjelaskan, lain lagi. Menjelaskan dia menguraikan dengan contoh-contoh. Misalnya gitu. Itu menjelaskan. Nah menjelaskan itu adalah ke kriteria paham. Memahami. Kalau menyebutkan, menguraikan itu kriteria mengetahui. Wih, Oke. Harus belajar lagi itu. iya Pak. Ya, karena Soalnya itu penting. dosen pembimbing kemarin tidak ini juga tidak menyalahkan gitu. Jadi saya itu ngambil jujur Pak, saya ngambil KKTP itu dari apa namanya buku paket Pak. Nah, KTP itu dirumuskan oleh guru. Oh itu ya. Tidak berpegang Ya, pada buku itu Pak ya, buku panduan ya. enggak. Nah, itu harus dirumuskan guru. Kalau sudah ada di buku panduan, alhamdulillah. Cuman ya dikembangkan lagi, sesuaikan dengan TP-nya. Itu, Bu ya. Iya, Pak. Oke, memang harus ketemu yang kalau belajar seperti ini memang harus ketemu, ambil contoh-contoh yang konkret, baru bisa paham. Oke, eh jadi kalau di TP-nya gitu ya, kalau di TP-nya misalnya siswa mampu memahami bla bla bla, maka di KKTP-nya siswa mampu menjelaskan. Tahu bedanya kan? Ya, tahu Pak. Menjelaskan itu adalah kriteria dia Kami memahami atau bahasa lainnya ketika siswa kita mampu menjelaskan itu tandanya ya sudah paham dia memahami. Nah, gitu. Nah, kata-kata memahami itu ada di TP apa ada di KKTP? di TP Pak. Di TP. Tuh. Oke. Ya Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Terus materinya. Materinya apa yang ada di modul Ibu tuh? Ini tentang sifat tercela Pak. Sifat tercela. Apa saja sifat tercela menurut Sesuai dengan materi ini ada agama? ya Ya. sifat tercela yang ada di khususnya materi saya ini itu ada lima. Hmm. Ada hubud dunia, kemudian hasad, eh, Hmm. hasad, sombong, Hmm. kemudian ria, apa lagi satu ya? Sombong. Sombong sudah tadi ya. Sudah Hubud tadi. dunia, hasad, Ria. ria, sombong. Apa lagi satu tadi ya? Lupa saya Pak. Oke, hubud dunia itu masuk dalam Ujub, kriteria ujub sifat Pak, ujub tercela. satunya. Ujub.
Ya, Apa namanya, hubud dunia itu masuk dalam kategori sifat tercela ya, iya Pak. menurut Ibu? Ya, Ada nggak hadisnya? Apa dasarnya di situ? itu Atau dalam Al-Quran? Al-Quran, surah apa ya di dalam ini? Tidak hafal surahnya apa Pak. Di materi ada Pak. Ya. Eh, Jadi Ibu harus kuasai itu materi-materinya, sumber-sumbernya. Kalau saya dalam surah nggak sepakat hubud dunia itu, mencintai dunia itu adalah sifat tercela. itu. Dia gini Pak, hubud dunia ini dalam pengertian itu apa, mencintai dunia yang berlebihan seperti itu Pak. Eh, Rakus lah ya, rakus bisa dikatakan rakus. Rakus mungkin. Ya, Kalau hubud dunia itu kan Nabi juga bilang, ihris li dunyaka mm, ka'annaka ta'isu abadan. Berusahalah kamu sekuat tenaga untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. iya, Berarti kan kita mencintai hidup dunia juga, ya kan? iya, Masa ada sifat tercela? iya. Tapi di sini ada ayatnya Pak, Quran surah Al-Hadid ayat 20 ya, itu Coba. dijelaskan apa namanya, eh, bahwa hubud dunia itu memang apa namanya, mencintai dunia secara berlebihan sampai melalaikan kewajiban Nah, untuk yang di tercelanya akhirat. itu melalaikan kewajiban, Iya, bukan hubud dunianya. ya, tapi faktor penyebab dia lalai itu karena terlalu cinta dengan duniawi tadi, Pak. Boleh cinta dengan kehidupan dunia, karena Nabi juga nyuruh. Gitu. Tapi yang menjadi tercelanya di situ Hmm. bukan hubud dunianya, gitu. Dia lalai dengan kebaikan. Gara-gara hubud dunia, dia nipu orang. Hmm. Ya, dia lalai membantu orang lain. Tercelanya di situ. Ibu Mencari. boleh cari harta sebanyak-banyaknya, tapi begitu ibu kaya raya, ibu nggak mau berbagi. Nah, tidak mau berbaginya itu yang tercela, Ya. bukan mencari kekayaannya yang tercela, gitu. Oke? Oke, Pak. Tapi terserah ibu mau sependapat atau apa tidak ya nggak apa-apa. Itu Iya. pikiran saya begitu. Oke. Ya, kalau kita cari harta, ya nyari kekayaan, masa masa itu tercela sih, Bu? Iya, tidak sih Pak. Ya, Karena iya ya kita enggak. tidak juga beda apa bisa nanti bahagia di akhirat kalau kita tidak melebihi dunia gitu Pak ya. Dan kita apa Iya. namanya? Iya, dan tujuan kita mempunyai harta atau mencari kekayaan, mencari harta itu kan juga tujuannya untuk dunia. Tapi kalau yang pengertian hubud dunia di sini, orang yang cinta dunia yang berlebihan ini sehingga dia lalai, Pak. Jadi dengan dia mencintai dunia yang berlebihan, dia lalai akan misalnya lalai Hmm. sholat, kemudian lalai bersedekah, lalai Nah, iya. zakat, seperti itu, Nah, Pak. yang menjadi tercela yang mananya? Yang tercelanya itu akibat apa? Lalainya, Ya, lalainya, lalainya. lalainya gitu. Itu yang tercela, pelit gitu kan. Itu tercela gitu. Ibu Hmm, cari harta sebanyak-banyaknya, seakan-akan ibu bakal hidup selama-lamanya. Itu perintah Nabi. iya. Tapi, ya gitu loh. Tapi menjadi tercela kalau ibu tidak berbagi, karena kewajiban kita manusia juga berbagi. Yang kita dapat itu juga adalah hak orang-orang yang nggak mampu. Iya, Gitu. betul. Kita diberi kelebihan oleh Tuhan untuk mencari rezeki. Ada orang yang nggak mampu mencari rezeki. Yang nggak mampu itu makhluk Tuhan juga. Kata Tuhan, hei itu Bu Gustina, Iya. kamu saya kasih kemampuan mencari rezeki. Tuh, makhluk saya itu sebelahmu nggak bisa. Rezeki yang saya kasih ke kamu itu, dengan kemampuan yang saya berikan ke kamu itu, Bu Gustina, kamu berbagilah ke makhluk saya yang sebelah itu. Ah, gitu bahasa sederhananya. Yang membutuhkan gitu Pak ya. Iya, gitu. Karena itu makhluk Tuhan juga. Kita diperintah oleh Tuhan untuk berbagi.
kepada orang-orang makhluk-makhluk yang nggak mampu itu tadi. Termasuk memberi makan hewan, bukan hanya kepada manusia. Ibu punya makanan banyak. Ada kucing, ngeong, ngeong, kucing berbagi. minta makan, nggak ibu kasih. Nah, itu makhluk Tuhan juga, tercela jadinya gitu. Oke. Kalau ujub tadi apa ujub? Kalau ujub itu eh, lebih ke gini Pak, dia hampir mirip dengan sombong seperti itu ya. Tapi berbeda. Ujub itu apa namanya, lebih ke apa, kagum pada diri sendiri gitu Pak. Kagum pada diri Hmm. sendiri maksudnya di situ dia merasa diri dialah yang berlebih gitu. Orang lain nggak ada apa-apanya seperti itu. Selalu membanggakan diri sendiri. Seperti itu Pak, teman saya. Oke. Ya. Oke, saya kira cukup, Ibu. Oh iya Pak. Mm-mm. Terima kasih Pak atas masukannya. Pengalaman Ya, ya, banyak sekali yang saya dapatkan dari Bapak. Dan mohon maaf sama. juga jika banyak kekurangan Pak. Masih belajar Ah, soalnya. ya biasa. Yang penting Iya, Ibu lulus di PPG ini amin ya Pak. dalam rangka mencari rezeki dunia kan? Iya, tapi kalau saya pribadi jujur bukan tujuan utama kalau itu. Ya paling tidak kan untuk Iya, nambah-nambah membantu suami, ya iya, kan? betul Pak. Nah, termasuk hubud dunia kan? Ah, saya nggak Iya. mau dikatakan hubud dunia. Karena berjuang untuk kehidupan itu adalah kewajiban. Ya, Gitu. memang. Cuma ketika dapat, Mm-mm. kita berbagi kepada orang yang sulit sekali mendapatkan rezeki itu. Gitu. Itu akhlak, karena akidah akhlak ngajarnya. Iya Pak. Iya. Oke, Bu. Ya, Mudah-mudahan sukses ya. ini. Ya, oke. Oke. Bisa dipanggil yang lain. Oh, ya, terima kasih Pak. Mohon maaf Ya, kekurangannya. ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keluar ya? Ada tulisan live apa enggak di situ? Oh ya, breakout ya. Ah, live room. Breakout. Biar saya yang apa, Bu? Oh ya ya, saya bingung. Oke, Ah, biar saya ini kan, Ibu pindahkan. Yulia yang anu ya. oh ya ya. Oh, Bu Yulia nih hadir ya. Hadir, Pak, hadir. Di kampus apa di rumah, Yul? Di rumah, Pak. Di Ini rumah ya. tekan join Pak ya Bu ya. Join, join. Itu oh ya. Oke, makasih Bu. Pak, makasih Pak. Ya, Bu Ili silakan Iya. dikeluarkan, keluarkan satu, masukkan satu. Pak, Mualif main session. Oke. Eh, eh, Pak Mualif ada yang harus dipencet itu. Oke Tapi kan, Pak? dikirim Saya udah keluar, oh jangan Ah ya, kelamaan join, join, itu. join. Join, Loh Pak ini Mualif. sama aja. Bu Kutina juga belum kirim ya? Oh nggak ada nih berkasnya. Oke. Bukus, Bu Kustina. Bu Gustina belum di Eh, apa mikrofonnya. Maaf, maaf. Oke. Oh ya ya. Pak Sudah? Molif, lu keluar aja dulu. Bukus, Iya. ngirim ya? Udah ngirim berkasnya? Sudah Ujiannya? Pak? Sudah? Kok tidak ada ya? Nah, Kenapa ya Bu ini ya? Bu nggak Yuli, tahu Pak. Sudah Pak, saya Iya, ngirim. Pak. apa yang hari kedua ini nggak muncul di apa? Apa ya Sebentar, Pak. saya yang salah apa ya? Bahan ininya loh. Memang pagi Ah, tadi sih ngirimnya Pak. Mungkin apa belum ini ya? Udah iya saya kirim. nggak ini kalau yang sampai Pak Muhlisin, Muhlis. Oh di atas ya, astagfirullahaladzim. Nah, Maaf, baru maaf, maaf. ini. Oh ya Baru. ada dua nih. Kenapa ada dua ya? Oh karena dibuat ini pantas.
Sorry, Oh, sorry, oh, Bu Gustina di atas rupanya. Saya lihat di bawah. iya, Saya download dulu. ya Pak. Ibu Gustina dari ini ya, dari kampung mana nih? Kalau kampung Kerinci, Pak. Kalau Oh, Kerinci. kalau mengajar di Tanjak Timur, Oh, di mana tuh, Bu? Daerah mana tuh? di Muara Sabak Barat, di tempatnya di Talang Babat, Pak. Dekat perkantoran. Hmm, Ya, oke, oke. Ajar apa nih SD? ngajar MA, Pak. Oh, MA. Iya. Ngajar MA ya. Udah berapa tahun, Ibu? Kalau ngajar MA-nya sudah lebih kurang 2018, 5 tahun, lebih kurang 5 tahun ya, Mbak. Pak. Oh, Ya. udah profesional sih sebenarnya itu ya. Dan tentu Nggak juga. pemahamannya tentang ilmu pedagogik sudah ini. Baik, Ibu, saya kita mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Ibu, eh, mana nama Ibu? Ibu Kustina, SPDI, Ya. ya. Welcome di ruangan di hot seat ya, mesti panas. Lebih santai aja, Bu. Santai Pak ya. Oh, Ibu kan Saya nggak panas dingin ini Pak. lebih paham. Lebih paham lah Ibu, saya cuma bertanya kok. Ibu mengajar di Madrasah Nahdlatul Tulab Akidah Akhlak. Temanya, ayo menghindari sifat tercela. Ini fase E, ya, kelas 10. Ya. Baik, Ibu. Pertama yang ingin saya konfirmasi adalah terkait dengan pemahaman Ibu tentang merdeka belajar. Nah, Ibu, kira-kira yang Ibu pahami dengan merdeka belajar dan bagaimana itu kemudian diwujudkan di dalam modul ajar Ibu ini. Silakan, Ibu. Oh ya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Sebelumnya Oke. saya ingin jujur dulu Pak ya. Sebenarnya yang namanya apa namanya Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka atau modul ajar ini saya baru ketemu di PPG ini Pak. Karena Oke. ya di madrasah kami eh, nggak tahu kalau tahun ajaran ini yang sebelumnya belum menerapkan yang namanya kurikulum Ah, Merdeka, masih mhm. K13 ya. Jadi sebenarnya ya memang saya memang baru ketemu belum paham gitu ya. Oke, baik. Gini aja Ah, pertanyaannya. Jadi setelah ketemu, yang Ibu iya, pahami apa? Kan ya. ketemunya di PPG. Nah, dari belajar tentang Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, kira-kira apa yang baru, Bu? Ya, merdeka ya seperti merdeka itu kan bebas Pak ya. Yang saya pahami maksud merdeka belajar ini apa namanya memberi kebebasan kepada peserta didik dalam belajar gitu Pak. Hmm. Seperti apa bebasnya, Ibu? Ya, misalnya Bebas anak seperti itu apa? bebas dalam apa namanya berpendapat, berpikir, kemudian apa Ya. namanya menyimpulkan, kemudian Mhm. juga terkait dengan mungkin seperti ada project, seperti ya kalau Merdeka Belajar itu ada project, mungkin bisa belajar itu bisa di luar apa di dalam ruangan atau di luar ruangan atau di alam terbuka seperti itu Pak. Itu pemahaman Mhm. saya seperti itu sih Pak. Oke, ya. Iya. Jadilah. Ya, baik, Ibu. Yang kedua yang ingin saya konfirmasi adalah terkait Iya. dengan eh, Ibu bentuk apa namanya ini modul ajar ini. Tentu kemarin kan belajarnya teori belajar ya nggak? Oh Ada iya. teori belajar kognitif, behavioristik, humanistik, dan konstruktivistik. Nah, kira-kira modul ajar Ibu ini teori apa, belajar apa saja yang ada di dalam ini? Eh, kalau saya ada dua sih Pak yang apa Kedua. yang dasarnya saya membuat modul ini. Oke, ada satu. Yang pertama itu ada teori belajar humanistik ya. Teori belajar Hmm, humanistik itu apa namanya teori belajar yang kita memahami karakter atau perilaku peserta didik seperti itu. oke. Kemudian yang kalau kognitivistik itu apa namanya eh, peserta didik itu eh,
apa ya, mereka apa ya, gimana cara nyebutnya? Eh, Mereka sudah kita guru cuman apa namanya, membimbing seperti itu Pak. Apa peserta didiknya yang lebih aktif gitu ya, yang lebih aktif. Kemudian mereka bisa apa namanya, mengembangkan pengetahuannya, kemudian mengembangkan potensi-potensi yang ada, yang mereka dapat dari mungkin dari luar, dari apa namanya, pengetahuan yang mereka dapat dari proses belajar mengajar seperti itu Pak. Betul enggak Pak? Ya, Saya tidak menghafal pengertiannya soalnya, pemahaman saja Pak ya. oke. Jadi ya bisa saja. Tapi Ya, kalau di Merdeka Belajar tentu tidak bisa lepas juga dari konstruktivis ya. ya, Artinya kalau Ibu di sini menggunakan cooperative learning, ini kan miliknya konstruktivis, oh, iya kan? Jadi hmm, kombinasi sebenarnya lebih bagus ya. Kombinasi ya, behavioristik, kognitif, humanistik, dan eh, konstruktivistik. Baik Ibu, berikutnya penggunaan teknologi, media. ya. Nah, media untuk mengajarkan ini apa Bu yang Ibu kembangkan? Media untuk Oh, mengajarkan akidah akhlak dengan tema ya. yuk menghindari sifat tercela. Bagaimana Ibu menyampaikan pesan ini dengan menggunakan teknologi? Ya, yang Silakan untuk pertama, anak Alia. ya Pak. Yang pertama saya apa namanya, menyampaikan kepada peserta didik tentu yang pertama melalui video pembelajaran ya. Video pembelajaran Mhm. itu yang pertama saya sudah membuat video pembelajaran sendiri gitu ya. Saya membuat sendiri. Kemudian diambil juga mungkin dari YouTube Pak. Ada video pembelajaran mungkin di situ Mhm. ada seperti video animasi gitu ya. Contoh kalau seperti di sini kan saya membahas tentang sifat tercela, tentang misalnya hasad. Nanti video pembelajaran film seperti singkat ya, film singkat animasi tentang hasad, bagaimana apa namanya, perilaku hasad, akibatnya atau dampaknya seperti itu. Kemudian juga mungkin menggunakan gambar-gambar yang relevan dengan materi eh, yang saya ajarkan seperti itu Pak. Oke. Ya, Karena kemudian untuk ini Bu, untuk level Madrasah Alia ya. yaitu kelas 10 dengan ini. Bagaimana Ibu mengajarkan high order thinking skill, berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi Bu kepada anak-anak. Seperti apa bentuknya? Berpikir tingkat tinggi. eh Iya, yang hot, yang hot. Ya, mungkin dengan salah Jangan satu. pakai mungkin. Enggak, Oh, enggak enggak ya, mungkin. enggak boleh Pak ya. Bukan Maaf. mungkin ya. Ya, Gimana biasanya? ya, dengan cara tadi seperti yang saya jelaskan, salah satunya dengan apa namanya, memakai media pembelajaran, Pak. Media pembelajaran itu seperti misalnya gambar ya, saya tampilkan gambar eh, yang relevan dengan materi, kemudian Hmm. memicu apa, bukan mengajak anak untuk berpikir menelaah gambar tersebut. Itu salah Hmm. satunya. Mungkin bisa juga dengan nanti dengan video ya, video yang dari YouTube mungkin ya, ya, yang relevan dengan materi yang ada. Hmm. Terus ini Bu, untuk melakukan evaluasi untuk eh, sifat-sifat tercela ini, gimana cara Ibu mengevaluasi kemampuan anak? Mengevaluasi kemampuan anak ya dengan Ya, ujian memberi maksudnya contoh ya. Ujinya ya. pakai apa? eh Pakai soal. Iya, pakai soal ya seperti ada itu Pak, ada misalnya gambar ya, seperti ada gambar. Ini sebenarnya untuk evaluasi ini ada yang tidak saya masukkan Pak. Oh, LKPD, oke. ya kemarin buatnya terpisah jadi lupa saya masuk. Seperti ini ya, gambar. Hmm. Kemudian anak-anak menjelaskan terkait gambar ini apa, tentang apa gitu kan. Kemudian Oh, mereka merefleksikan gambar tersebut. nah, Seperti sifat tercelanya mana? salah satu. Ya Pak, ini semuanya Hmm. gambar ini sifat tercela Pak. Menggambarkan sifat tercela itu. Dari 5. Oh, Ya, di ini sini kan gambar apa ini Bu? itu kalau dikaitkan dengan materi hubud dunia, Pak, cinta dunia gitu. Oh, cinta dunia. Ya, Cinta yang ini dunia itu kayak eh, pemandangan.
Gambarnya kurang ini. Ya, kurang ini ya. Ya, ini apa nih? Itu Nyontek. hasad, hasad, Pak. Oh, Asad. Ya. Ya, yang ini Enggak. Oh, iri. Belum ya tentu. iri. Hah? Gimana, Pak? Biasa aja cewek ini bilang cowok ini nyimpan foto orang lain. Emang ada plus di sekolah? Ah, Ada. ya Nggak itu ada kan kan? cuma contoh, Pak. Ya Kira-kira. gambar yang agak dekat lah, nanti salah tafsir Oh iya ya, anaknya. cari yang lebih lagi. Terus ini, iya gambar-gambar yang, ya ini Ujung yang rok pendek Bu. oh iya ya, Untuk madrasahnya nggak pas dong. ya Pak ya, Memilih gambar mesti hati-hati ya Bu, ya. ya Pak. Biar anak tidak salah ini nanti ya. Ya, dan Iya. gambarnya juga harus ada hak cipta ya. Oh iya. Free nggak tuh nanti jadi soal ya. Bagus diuji sifat-sifat tercela di YouTube, dari YouTube nonton boleh juga. Ya. Nggak menggunakan quiz Bu atau quiz-quiz gitu? Jarang ya? Kalau iya Pak, biasanya tapi saya memang nggak masukkan ke sini, nggak ini kemarin nggak terkejar lagi kalau di Ya, tugas ini. Ya, iya biasanya ya, kuisis. Nah, kalau kuisis itu ya, sudah baik. memang berjalan sebelumnya Pak, kuisis. Misalnya kalau ada Oke. Jadi itu kan latihan, bagian dari penggunaan teknologi. ya. Jadi prinsipnya combine. Jadi Hmm, prinsipnya em, untuk saran saja nih ya Bu. Jadi prinsipnya untuk modul ajar itu mesti lebih terbuka, lebih fleksibel, lebih apa namanya menghargai berbagai macam potensi anak gitu kan. Jadi tidak boleh kaku dengan satu metode atau kaku dengan satu strategi. Jadi nggak mesti misalnya di sini sekedar misalnya karena mentang-mentang project based lagi booming, hmm, kemudian atau cooperative learning saja. Model pembelajarannya kan bisa banyak sebenarnya. ya, ya. Ya, bukan berarti yang behavioristik itu tidak bagus. Jadi kayak misalnya kalau ada sesuatu yang mau dihafal, harus dihafal ya pakai model pembelajaran hafalan. Berarti Kalau boleh dengan lebih diskusi dari kan, satu Pak ya? Boleh lebih dari boleh, satu ya kalau model itu. boleh kombinasi Oh, ya. Kalau misalnya kita ngajar nih, ya. oh, kita bawa misalnya ke alam, ya nggak? Hmm, Untuk mengamati sifat-sifat tercela yang ada misalnya di komunitas, ya. bawa ke kampung misalnya. Ayo catat itu, ayo lihat. Atau misalnya ketika di pasar ya, oh iya ini sifat tercela orang misalnya kan apa gitu, ada copet kah atau apa di situ. Nanti bawa ke ruangan, nanti dia diskusi gitu kan. Ya, RPP ini berapa? 2 JP, 3 pertemuan kan? Iya Pak. Nah, apalagi 3 pertemuan. Nah, bisa cooperative learning, Ya. nanti ada model diskusi, kombinasi lah sesuai dengan tujuannya. Tentunya. Memilih strategi, Ya. model, itu tergantung tujuan dari mau tujuan mana tujuannya. Di atas. Hmm. Mana? Ah ini Pak, dalam kolom. Oke. Oke. Memahami berarti ya, kalau di kampus kan Kambes. Jadi kalau misalnya ibu targetnya memahami, menghayati ini, yang ini harus diujikan. Ini mesti metodenya harus pas. Bagaimana misalnya anak-anak bisa memahami pakai metode apa. Terus nanti ini bagaimana asesmennya. Misalnya memahami dan mengkomunikasikan tentu harus linear dengan asesmennya atau evaluasinya. Menelaah berarti ada yang ditelaah. Ya. Ya. Jadi strategi metode itu mengikut pada tujuan, mengikut kepada kemampuan anak ya. Kalau ibu ngajar aliyah berarti boleh kan strategi yang lebih advance ya. Saya kira itu, saya kira cukup ibu ya konfirmasi kami terkait dengan
kemampuan pedagogi. Mari kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Gustina.